21 April 1879. Lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Arya Sosroningrat dan Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Ayo masuk. Ayo anak-anak, sekarang kita belajar aksara Belanda. Ini A. A. B. B. Sedang apa kamu di sini? Aku sedang mengajar, Kang Mas. Untuk apa kamu mengajar? Seharusnya wanita itu menikah dan mengurus rumah. Apakah salah jika wanita ingin mengejar keinginannya? Kan wanita juga manusia. Buat apa kamu mengajar? Sekarang ayo kembali ke kitabmu. Keluar, cepat keluar. Ini sudah saatnya kamu harus dipilih. Ibu tidak mau melihat kamu terus-terusan mengajar dan belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemput. Mengapa, Bu? Apa salah jika seorang wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan pria? Cukup tradisi, tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap berpendapat seperti ini, Bu. Sudah, terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya mau siap atau tidak, kamu harus melakukan pingitan. Di pagi hari, Yungasirah mengajarkan anak-anaknya untuk bisa belajar berjalan jongkok untuk melatih kesopanan dan kehormatan saat menghadap dan bertemu ibu tiri dan Romo. 1, 2, 3. Senyum gitu loh. Jadi sekarang kita belajar duduk. Begini caranya. Kaki belakang ditekuk kayak gini. Itu apa, Kak? Tubuh perempuan itu harta paling berharga, harus selalu dijaga. Tubuh kita lah yang membawa kita ke takdir kita. Hai, Kak. Raden Ayu kok ngantuk? Hei, kenapa? Aku punya hadiah buat kamu. Kalau kakak bisa membuat saya tidak menjadi Raden Ayu lagi, itu adalah hadiah yang paling indah yang bisa aku dapatkan. Kalau cita-cita bisa dijadikan hadiah, tidak ada orang kayak kamu. Hei mas, tubuhku itu masih dikurung di pingitan. Tubuh bisa hancur di telan tanah, dibakar di atas kayu bakar. Pikiranmu tidak ada batas waktunya. Alah, Bel. Kok malah embel? Nanti dulu. Nanti. Gak mau. Nanti. Duduk sini. Duduk. Mau keluar pingitan enggak? Mau enggak? Masuklah di kamarku. Di situ ada pintu buat bisa keluar di kamar pingitan. Sudah ya? Mas. Jangan biarkan pikiranmu terpenjara. Aku tunggu kamu di Belanda. Kartini diam-diam mulai melangkah menuju kamar kakaknya. Dan setibanya di sana, Kartini mulai membuka pintu itu dan ketika sudah dibuka, tiba-tiba ada banyak buku. Disitulah Kartini mulai mengambil satu buku dan membukanya. Tidak lama kemudian, Kartini mendengar suara ramai dan tepuk tangan. Kartini sontak penasaran ingin melihatnya. Ketika sudah melihat, ternyata ada sekumpulan orang Belanda di sana.
buat Kak Sastra Utama yang aku cintai di negara Belanda. Makasih banyak atas hadiah yang telah kamu berikan. Kamu benar, Kakak. Tidak ada yang lebih berharga selain membebaskan pikiran. Tubuh boleh terparung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang setinggi-tingginya. Sekali jiwa diserahkan selamanya, tak akan pernah kita miliki kembali. Ini tidak akan serahkan jiwa ini kepada siapapun. Dia harus menjadi saksi atas kepedihan dan kebahagiaan ini di masa depan. Adikku Trinil, tidak ada yang lebih bahagia selain mendengar kabar baikmu. Aku yang senang akhirnya kamu bisa menemukan kebebasanmu. Aku tidak memberikan kalau kamu tidak memintanya. Apa yang kamu miliki saat ini tidak akan ada artinya, itu hanya untuk dirimu sendiri. Kamu harus bisa berbagi, perempuan tidak akan bisa berjalan sendiri, oke? Nih, sudah waktunya adik-adikmu masuk ke pingitan. Baik, Bu. Ayo cepat, nunggu apa lagi? Sejak kakak-kakak kita di luar rumah, aku yang paling berkuasa di sini. Kalian ngerti kan? Mau nurut ke siapa? Kakak, tapi kalau nyembah seperti ini sampai capek seperti ini, baru saya nurut kakak. Kamu bicara apa? Capek. Nah, itu kamu mau capek-capekkan terus? Kalau ingin jadi Raden Ayu itu, kamu harus melayani orang laki-laki yang bukan pilihanmu sendiri. Mau kamu? Apa tidak ada pilihan lain, kakak? Gak ada. Tapi kita bisa jadi Raden Ayu yang berbeda. Ayo bangun. Kamu mau membayar gigi-gigimu? Terserahmu. Hahaha. Nah, ya itu, tertawalah. Hai kakak, jangan panggil aku kakak, panggil aku Kartini. Sekarang kalian baca buku ini. Buku ini bagus loh, paham? Paham. Ini bagus ya? Oh iya. Yungasira. Permisi, Nora Ayu. Kamu tahu kan kenapa aku memanggilmu ke sini? Saya menduga ingin menakut dengan anak-anak saya. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa saat ini aku mulai bertindak keras pada anak-anakmu. Memang benar, saya setuju. Sesungguhnya kakak Selamat sudah bersifat keras oleh adik-adiknya. Semua ini tidak akan terjadi kalau Romo tidak melakukannya. Alasanmu memang masuk akal. Namun di balik alasanmu itu ada kemungkinan agar aku tidak menindak keras pada anak-anakmu lagi. Setiap ibu pasti akan memberikan yang terbaik oleh anak-anaknya. Permisi Dara Ayu, kalaulah Dara Ayu bisa bersabar sebentar, sesungguhnya kita mempunyai harapan yang sama. Saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda, Romo. Trinil, apakah kamu sangat ingin sekolah di Belanda? Benar, Romo. Trini sangat ingin sekolah di Belanda dan ingin menggapai cita-cita Romo. Baiklah, Romo akan mengizinkanmu. Apa kamu sudah memikirkan yang baik? Sudah, Romo. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ki Ajeng Kartini tentang sekolah di Belanda. Kenapa? Jika ibu mendengar, mungkin beliau akan marah. Terserah adik saya saja, maunya gimana. Harus bersyukur nih, karena ada orang yang ingin melamarmu. Apa yang harus disyukuri, Bu, dari seorang laki-laki yang memiliki 3 istri? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan seorang petani. Saya akan tetap menunggu proposal dari Belanda. Proposalmu belum tentu disetujui. Mungkin bisa saja ditolak. Lamaranmu harus bisa dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau membuat Romo kecewa. Mohon maaf, Bu. Maaf Ibu, izinkan saya berbicara dengan adik saya. Kamu bisa meminta tolong Romo untuk membatalkan proposal itu, Dek Ajeng. Saya tidak mau, Kang Mas. Setelah bernyanyi, Kartini ketiduran di meja. Setelah itu,
Yungasirah masuk untuk membangunkan Kartini untuk dibawa pergi ke danau. Ada apa, Yu? Yu, kita sedang tidak di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda? Kebebasan, Bu. Lalu, apa yang tidak ada di dalam aksara Belanda? Ini tidak tahu, Bu. Kesetiaan manusia ketika di pangku hatinya tentram karena keseimbangan terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan mengenal kesetiaan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh tembok kehidupan dengan anak-anak yang lahir dari rahim ibu nih. Harapan ibu, anak-anak bisa sekolah dan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Mana? Apakah kamu siap menyandang gelar Raden Ayu? Saya siap untuk menerima pinangan dari Kanjeng Adipati dari Rembang, tapi saya ingin meminta syarat. Apalagi? Sudah, ayo sebutkan syaratnya apa. Yang pertama, saya tidak mau membasuh kakinya, dan yang ketiga, Cukup nih, kamu hanya bisa memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan syarat-syaratmu itu terpenuhi. ini benar, Bu. Ibu, suami saya menikah lagi, Bu. Lastri ngerti, Mas Cokro lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar, perempuan yang lebih terpelajar. Lastri tidak kuat, Bu. Kata ini benar. Nih teruskan, kakakmu ini mendukungmu. Yang ketiga, saya menghadirkan calon suami saya untuk membantu saya mendirikan sekolah buat perempuan sama orang miskin. Sudah, cukup itu saja. Satu kali lagi, Romo, saya ingin Yungasi tidak lagi tinggal di rumah belakang, tetapi tinggal di rumah depan, dan saya ingin putra dan putri Romo memanggil Yungasi dengan sebutan Mas Ajeng, bukan Yu lagi. Ya sudah kalau gitu, cepat-cepat ditulis syaratnya supaya diatur Bupati Rembang. Busono, mendaratmu. Baik, Romo. Ada apa, Nek? Sini masuk. Ada apa kok mandi? Permisi Raden Ayu, ada rombongan dari Rembang datang ke sini. Monggo. Apa benar Raden Ajeng yang menulis syarat-syarat? Benar, Kakak. Jika Kakak tidak keberatan dengan syarat tersebut, saya mohon untuk tidak memperpanjang masalah ini. Hahaha, permisi Romo, saya geli dengan kekhawatiran Dek Ajeng Kartini. Tapi itu wajar karena Dek Ajeng belum mengenal saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk menuntaskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan oleh seseorang. Permisi Romo. Istri saya mengumpulkan semua itu. Dia sangat memujamu dari dulu. Dia kepingin membawa anak-anaknya menemui Jeng Kartini, tapi dia keburu sakit dan meninggal. Saya turut berduka cita, Kakak. Sebelum meninggal, dia ingin jika kelak dia pergi, dia sangat ingin anak-anaknya diasuh oleh seorang ibu yang berhati kuat dan pintar seperti Jeng Kartini. Aku ikhlas menerima syarat-syaratmu. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Gimana, Dek Ajeng? Semua yang berada di situ pun menangis, termasuk Yungasirah. Sudah waktunya adik-adik masuk ke pendidikan. Baik, ayo ngapain lagi?